Tetap tunggu aku di sana. Jangan mencoba pergi. Oke. Naya menutup sambungan teleponnya. Hari ini cukup menjengkelkan bagi wanita itu, supir pribadinya masih belum menjemput, dan Sarah sedang dalam proses pingit karena sebentar lagi akan menikah. Hari-hari Naya terasa membosankan. Apalagi suaminya sedang tidak mengajar. Naya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dari yang ia dengar, perusahaan sang suami akan segera membuka cabang baru sehingga pria itu sibuk tidak memiliki waktu untuk mengajar. Namun, meskipun begitu, Bara tetap menyempatkan diri untuk singgah di rumah Malik, walau hanya 1 atau 2 jam. Sekedar memastikan bahwa istrinya baik-baik saja. Seperti sekarang, walau pria itu tengah sibuk mengurus pekerjaan. Ketika ia mendengar bahwa Naya sedang menunggu di kampus sendirian, dia langsung menghubungi dan meminta Naya menunggu dirinya menjemput. Maka jadilah sekarang Naya kembali menunggu sambil melukis di halte depan kampusnya. Sudah lama ia tidak melukis. Tentu saja dirinya rindu dengan hobinya tersebut, dan niatnya kuliah bisnis juga ada sangkut pautnya dengan lukisan. Saat Naya tengah sibuk dengan dunia lukisannya, tiba-tiba sebuah mobil pribadi berhenti tepat di hadapannya. Seorang pria tampan keluar dari dalam dan menghampiri Naya. "Naya," panggilnya. Sontak Naya langsung mengangkat kepalanya lalu menatap ke arah asal suara. "Kak, apa kabar?" Pria itu adalah Leonal. Setelah mencari tahu kegiatan yang Naya lakukan setiap hari dan jadwal kuliahnya, ia akhirnya melancarkan aksinya dengan mengunjungi wanita itu di kampus. Baik, dengan kisah di masa lalu yang cukup menyakitkan, maka Naya tidak berniat berbasa-basi pada pria itu. "Mengapa kau belum pulang? Bukankah ini jam pulang kuliah?" Leonal mulai menebalkan wajahnya. Tidak peduli dengan penolakan dan sikap cuek Naya. "Sedang menunggu jemputan. Bagaimana jika aku yang mengantarmu pulang?" Ini sebuah kesempatan yang bagus untuk melancarkan aksi pendekatan yang sudah Leonal rencanakan. "Tidak perlu, aku lebih merasa nyaman jika pulang bersamanya. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan baik-baik saja setelah menyetujui tawaran dari pria yang sudah melecehkannya di masa lalu?" Walau pelecahan tersebut masih sekedar ucapan, tapi Naya tidak ingin mengambil resiko. Lagi pula, dia memiliki Bara, jadi tidak perlu bantuan orang lain. Memangnya siapa dia? Apakah itu suamimu atau supir pribadi yang keluarga Malik kirim untukmu? Mengapa kau begitu peduli pada hidupku? Bukankah seharusnya sekarang kau berada di rumah menemani istrimu yang sebentar lagi akan melahirkan? Bukan malah berada di hadapan istri pria lain. Lidah Leonal menjadi keluh ketika mendengar setiap kata yang Naya ucapkan. Seharusnya dia memang tidak ada di sini. Tapi, hatinya sudah tidak lagi mencintai Vina, lalu untuk apa ia repot-repot berada dalam satu atap dengan wanita itu? Kini ia hanya ingin mendapatkan Naya kembali. Memperbaiki dan membuka lembaran baru bersama wanita yang sudah ia lukai di masa lalu. Terdengar sangat egois dan tidak tahu malu memang, tapi Leonal tidak peduli sama sekali. Bisakah kita mengulangnya kembali? Naya menatap Leonal geli. Mengulang katanya. Apakah pria itu berpikir bahwa kisah mereka seperti sebuah kaset yang bisa diulang ketika kau telah bosan dengan wanita lain? Lalu ingin kembali dengan mengucapkan kata, bisakah kita mengulangnya kembali? Benar-benar pria yang berbahaya, untungnya Naya tidak jadi menikah dengan Leonal. Apa kau pikir aku sebuah kaset? Kau bebas mengucapkan kata, mengulang, setelah melukaiku. Ayolah. Naya bukan wanita bodoh apalagi tipe wanita yang suka mengemis cinta. Jika memang sudah dikhianati, maka Naya akan mundur dan kata, mengulang, tidak pernah ada di kamusnya.
ketika keduanya sedang berbicara. Bara yang cemas karena sang istri sendirian menunggu di kampus akhirnya tiba di halte tempat istrinya menunggu. Dan wajahnya menjadi tidak bahagia saat melihat sosok Leonal yang berdiri tidak jauh dari Naya. Ternyata si mantan sudah mulai aktif, ucap Bara kesal. Dengan suara yang disengaja, Bara menghampiri keduanya lalu memberikan ciuman di puncak kepala Naya tanpa melihat wajah Leonal. Maaf membuatmu lama menunggu. Tadi sedikit macet, untungnya tidak terlalu parah. Tidak apa-apa. Seharusnya kakak mengirim salah satu supir kakak, sekarang pekerjaan kakak pasti terganggu. Aku lebih tenang jika melakukannya sendiri, sayang. Lagi pula keselamatanmu jauh lebih berarti dari uang itu. Melihat keakraban keduanya membuat hati Leonal panas. Ternyata seperti ini yang Naya rasakan ketika melihatnya berduaan dengan Vina di masa lalu. Sekarang Leonal tahu bagaimana rasanya menjadi Naya. Baiklah, ayo kita pulang. Siap, tunggu Naya menyimpan barang-barang Naya dulu. Biar ku bantu. Keduanya mulai menyusun alat lukis Naya dan mengabaikan keberadaan Leonal. Selesai membereskan barang-barang, ketika Leonal melihat keduanya akan pergi. Dia langsung menghentikan langkah Bara. Bisakah kita bicara sebentar Tuan Bara? Senyum dingin tergambar di bibir Bara. Dia sudah menunggu momen seperti ini sejak tadi. Ingin memperjelas bahwa Naya hanya akan menjadi miliknya. Masuk ke mobil, tunggu aku di sana dan jangan keluar tanpa ku minta. Baik, Kak. Setelah kepergian Naya, kedua pria tersebut saling menatap. Leonal sedang menilai Bara, begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya ada banyak kelebihan yang dimiliki Bara dan Leonal tidak pernah bisa menyamainya. Aku akan mengejar Naya. Dengan wajah bangga Leonal mulai berbicara. Mengejar. Apa kau pikir istriku seorang pencuri sehingga kau bisa mengejarnya? Mengapa pria berpendidikan tinggi sepertimu begitu bodoh ketika mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu? Aku tidak peduli dengan hinaanmu. Yang harus kau tahu, bahwa mulai detik ini, aku akan melakukan segala cara agar Naya kembali menjadi milikku. Betapa tidak tahu malunya kau. Tapi aku suka itu. Aku juga menunggu apakah kau berhasil melakukan aksimu atau malah gagal bahkan sebelum memulainya. Diam. Kau hanya pria kedua. Aku adalah cinta pertamanya, dan aku yakin hingga detik ini dia pasti masih mencintaiku. Bara tertawa keras. Baru kali ini ia berhadapan dengan pria sebodoh dan sangat tidak tahu malu seperti Leonal. Maka lakukan apa yang menurutmu bisa membuat istriku kembali padamu. Tapi kau juga harus tahu bahwa seorang Albara Damian Dominic tidak pernah suka jika miliknya diambil. Naya sudah menjadi istriku, dan sebentar lagi dia akan menjadi satu-satunya Nyonya Albara. Maksud dari kata satu-satunya Nyonya Albara adalah, Naya dan Bara akan melakukan aktivitas suami istri seperti kebanyakan pasangan lainnya lakukan setelah menikah. Bahkan pria itu sudah merencanakan bulan madu keliling dunia selama 1 bulan. Setelah mengucap kata-kata penuh makna tersebut, Bara langsung meninggalkan Leonal yang masih terdiam di halte bus.